Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rianto Elzifa dalam forum catatan Rianto Elzifa. Kali ini saya bersama dengan Mas Rahman, beliau selaku koordinator Gus Durian Malaysia. Mari kita tanya-tanya sama Mas Rahman. Mas Rahman. Sejak kapan gabung di Gus Durian? Saya di Gus Durian Kuala Lumpur itu sejak 2014 gitu. Jadi di Malaysia ini ada Gus Durian Kuala Lumpur, yang di luar negeri ada di Jeddah, ada di Tehran. Kalau untuk di Malaysia sejak 2014 Mas. Jadi Gus Durian itu ada di Malaysia 2014. Tapi kalau di Indonesia sejarah Gus Durian itu sebetulnya istilahnya semua orang yang mengagumi Gus Dur dan mencintai Gus Dur dan mengikuti perjuangan dan pemikiran Gus Dur itu bisa disebut dengan Gus Durian gitu. Nah, tapi semenjak Gus Dur wafat tahun 2009 bulan Desember kalau nggak salah, itu santri-santri Gus Dur, orang-orang dekat Gus Dur itu bertemu dan mereka memikirkan Gus Dur udah nggak ada, perjuangan beliau masih banyak yang harus dilanjutkan dan harus diperjuangkan. Ya, jadi berembuk-berembuk para santri, keluarga Gus Dur, sahabat-sahabat beliau, akhirnya dibentuklah jaringan Gus Durian gitu. Jadi kayaknya memang harus dibedakan gitu, jaringan Gus Durian dengan Gus Durian. Karena ada yang Gus Durian, ada yang jaringan Gus Durian. Karena Gus Dur bukan cuma milik satu golongan gitu. Walaupun beliau lahir dan besar dari tokoh NU, cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, ulama, beliau kiai, beliau juga politikus gitu. Jadi harus bisa mengikuti dari perspektif mana gitu. Beliau politikus, beliau penulis, terus beliau humoris juga gitu. Nah, ada beberapa teman-teman yang kagum dengan Gus Dur di politik gitu. Tapi kalau di jaringan Gus Durian yang saya ikutin selama ini, terutama di Malaysia ini, kalau jaringan Gus Durian kita tidak berpolitik praktis gitu. Mungkin kalau yang teman-teman Gus Dur teman-teman Gus Durian yang lain yang mau berjuang di jalur politik mengikuti jejak langkah Gus Dur mungkin punya wadahnya sendiri. Tapi kalau untuk saya di jaringan Gus Durian dan di Gus Durian Malaysia memang tidak berpolitik praktis gitu. Jadi di sini 2014 sampai sekarang sampai 2020 begitu Mas. Itu soal Gus Durian. Meluas banget ya di sini. Kayak di daerah-daerah negeri di semenanjung Malaysia ada juga kan jaringannya itu. Enggak cuma di Kuala Lumpur ya. Sebetulnya saya bikin di 2014 itu saya bikin di Gus Durian Kuala Lumpur. Sebetulnya itu bukan Gus Durian Malaysia gitu. Ya. Gus Durian Kuala Lumpur gitu. Karena saya lihat di Malaysia, di Kuala Lumpur, Selangor itu kan banyak Nahdiyin gitu. Yang jelas kalau saya meyakini seorang Nahdiyin pasti adalah pengagum Gus Dur gitu awalnya gitu. Saya bikin di Kuala Lumpur karena saya yakin nggak bisa menjangkau negeri-negeri yang lain kan, ada apalagi di Sabah Sarawak gitu. Jadi sebetulnya cuma Gus Durian Kuala Lumpur ya, tapi cuma sekitar sebutan aja sih Gus Durian Malaysia gitu. Mau Kuala Lumpur Malaysia sebetulnya ya di Malaysia adalah Gus Durian. Ya kita aktif di beberapa tempat gitu kan, terutama di teman-teman kalangan Nahdiyin, mungkin di teman-teman yang di luar NU juga banyak yang aktif, apalagi teman-teman Melayu di sini kan. Saya banyak ketemu dengan teman-teman Melayu yang memang mengagumi Gus Dur gitu kan, mengagumi sosok pemikiran beliau. Banyak aktivis-aktivis Melayu di sini yang malah saya banyak bersentuhan dengan teman-teman aktivis Melayu yang mengagumi pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid di sini. Gitu. Mantap. Kalau Nahdiyin santri itu kan karena beliau kiai gitu kan, karena beliau ulama. Mungkin takut kualat sama Mbah Hashim gitu kan. enggak, tapi kalau seorang Nahdiyin pasti saya yakin lah. Pasti akan, kalau beliau tahu seorang Abdurrahman Wahid pasti akan mengagumi sosok beliau. Beliau mantan presiden, mantan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama 2 periode kalau nggak salah. Menurut saya di luar
Gus Durian sekalipun mungkin banyak pengagum beliau. Iya, di luar NU sekalipun, karena kalau kita berbicara Gus Dur itu kita nggak berbicara dari satu perspektif Nahdlatul Ulama aja gitu kan. Beliau pernah menjadi presiden Indonesia dan beliau orang yang sangat berani membela minoritas gitu. Beliau selalu ada di barisan terdepan untuk membela orang-orang yang dilemahkan oleh kekuasaan gitu kan. Makanya minoritas di Indonesia itu banyak banget, contohnya kayak kasus Ahmadiyah. Gus Dur menjadi orang yang paling depan membela Ahmadiyah, walaupun menurut Gus Dur Ahmadiyah itu salah gitu. Contoh kan, Ahmadiyah itu salah. Tapi dari perspektif dari segi warga negara, mereka itu warga negara Indonesia yang punya hak yang sama dengan warga negara lain untuk hidup gitu. Itu yang saya pelajari dari Gus Dur. Jadi Gus Dur itu memandang manusia itu, ada satu kalimat Gus Dur yang paling saya ingat, jangan kita memusuhi orangnya. Perilaku buruk itu kita jauhi perilaku, kita musuhi perilakunya, tapi jangan manusianya gitu. Itu yang saya belajar dari Gus Dur begitu. Iya, wah mantap. Ini Gus Durian ini aktifnya di mana ya Mas? Sebagai apa gitu? Kalau ya di Malaysia diskusi soal pemikiran Gus Dur, kita bedah buku Gus Dur. Kan Gus Dur menulis banyak buku-buku Gus Dur. Tuhan tidak perlu dibela, salah satunya itu kan, Islamku, Islam Anda, Islam kita gitu kan. Ya jadi kita sebulan sekali ketemu dengan teman-teman, kita ya ngopi-ngopi kayak gini, kita diskusi, kita kita membedah kembali pemikiran Gus Dur. Ya seperti itu sih. Kebanyakan dengan teman-temannya, yang paling banyak memang dengan teman-teman NU, dengan teman-teman di luar NU juga banyak gitu kan. Saya di sini begitu Mas. Ini barusan Masnya nyebut Tuhan itu nggak perlu dibela. Itu saya tertarik dengan kalimat itu. Saya sempat debat sama teman. Wah ini berat. Sampai ini pernah dibuat baju juga kan, Tuhan nggak butuh dibela. Oke, saya kejar tuh waktu itu. Tuhan nggak butuh dibela. Benar memang Tuhan nggak butuh dibela. Saya bilang gini. Tapi kan Tuhan mau melihat siapa sih yang membelanya gitu kan. Terus saya debat. Emang menurut Gus Durian sendiri itu kalimat memang berhenti di situ atau ada penjelasan lain sebenarnya? Itu ada penjelasan lain. Itu sebenarnya bukan cuma itu di luar sana telanjang aja, disalah arti. Tuhan nggak perlu dibela, sampai mereka cuek, ada unjuk rasa cuek, sampai yang ngebela itu Tuhan itu nggak perlu dibela, itu disalahgunakan gitu. Ya memang kan quote Gus Dur itu kan memang kayak Tuhan tidak perlu dibela. Harus butuh penjelasan lagi itu. Agama jangan dikerek jadi bendera kayak gitu kan, salah satu contohnya. Jadi Tuhan tidak perlu dibela, belalah mereka yang diperlakukan tidak adil gitu. Karena menurut Gus Dur Tuhan itu maha segalanya gitu kan. Dia tidak butuh pembelaan. Tuhan itu tidak butuh pengakuan dari umatnya gitu kan. Tidak perlu pengakuan dari hambanya gitu kan. Tapi yang ini menurut saya yang akan diarti dari semua itu yang mau dimasukkan oleh Gus Dur, bahwa Tuhan tidak perlu dibela, tapi kalian belalah orang-orang yang tertindas gitu kan. Belalah mereka yang dilakukan tidak adil. Sekarang siapa yang mau berjuang untuk rakyat? Kita lihat banyak kasus di Indonesia, kasus kekerasan kepada minoritas, orang yang minoritas banyak tertindas gitu kan. Nggak ada orang yang berani, istilahnya yang sekarang yang kayak Gus Dur kan, yang berani ada di hadapan untuk membela mereka gitu. Nah, kadang teman-teman minoritas itu sampai detik ini mereka sangat merindukan sosok Gus Dur gitu. Saya Nah, ini awal berdirinya Gus Durian itu. Ini saya ingin cerita bentar ya. Oke. Itu ada kasus Ahmadiyah saya lupa, ini Mbak Alisa yang cerita, saya dengar dari Mbak Alisa bahwa pada saat itu teman-teman Ahmadiyah ini dikepung oleh salah satu ormas, dilemparin dan sebagainya macam. Mereka ketakutan, mereka cari perlindungan. Singkat cerita, yang teman-teman Ahmadiyah ini menghubungi, bisa berkomunikasi dengan Mbak Alisa, sampai mereka bilang begini, Mbak, saya merindukan sosok Gus Dur. Saya yakin kalau Gus Dur masih hidup, saya yakin besok pagi Gus Dur akan ada di depan pintu kami. Nah, itu yang membuat Mbak Alisa merasa
kayaknya kita butuh untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan. Nah, kembali lagi ke Tuhan yang tidak perlu dibela ya. Iya. Ya, banyak kata-kata Gus Dur itu yang kontroversi kan gitu. Judul bukunya aja udah jelas-jelas Tuhan tidak perlu dibela. Tapi kita harus baca isinya. Jangan cuma baca judulnya gitu kan. Kalau kayak zaman sekarang itu clickbait. Iya bener. Nah, orang nulis judul biar dibuka linknya gitu kan. Teman-teman ada yang ikut-ikutan aja gitu. Ya begitulah. Kalau saya menangkapnya dari tafsir saya pribadi dengan kalimat Tuhan tidak perlu dibela itu ya itu tadi seperti yang saya bilang. Gus Dur mau menekankan Tuhan itu udah malah segalanya. Kun fayakun lah. Apa yang dimaukan, kalau Tuhan mau sekarang kayak gini ya pasti akan kejadian gitu kan. Gitu. Jadi nggak harus kita perjuangkan gitu. Tapi orang-orang rakyat yang tertindas ini mereka nggak bisa bilang kun fayakun terus mereka diserang terus orang bisa tiba-tiba hilang atau gimana kan. Mereka harus butuh seseorang untuk membela. Harus apa ya, mereka butuh orang untuk membela mereka gitu. Begitu Mas Iya. L. Elisa. Jadi kita harus banyak belajar tentang Gus Dur. Kalau saya ya paling kita dengar kisah-kisah beliau zaman dulu gitu kan. Ini yang segenerasi tahun 70-an 80-an minimal tahu lah Gus Dur ya. Kayak kita yang tahun 90-an ini mungkin hanya tahu cerita Gus Dur. Ini rekomendasi Mas gimana sih untuk mengenal Gus Dur ini? Kayak gimana? saya ini. Ya kayak kita sebenarnya. Iya, saya ini kita kan 90-an. lahir sambil makan enak nih. Iya, iya. Enggak apa-apa. Nah, itu gimana kita untuk Saya ini kan mengenal anak Gus Dur lebih dalam? 90-an. Jadi kita lahir aja Gus Dur udah kayak gitulah gitu. Paling ya denger dari sebagai Nahdien ya, sebagai orang NU pasti tahu. Oh ada Gus Dur, apalagi beliau pernah jadi presiden gitu kan. Saya paling dengar cerita-cerita dari orang-orang dekat Gus Dur. Sering baca artikel-artikel beliau karena kalau kita cari tulisan Gus Dur itu banyak banget Gus Dur itu nulis soal NU, nulis soal humor, nulis soal politik dan lain macam gitu. Jadi kalau untuk angkatan 90-an kayak kita ini banyak-banyak baca buku Gus Dur, banyak-banyak baca tulisan-tulisan Gus Dur untuk kita mengenal beliau lebih dekat gitu. Orang itu kalau nggak kenal dekat itu belum tahu. Jadi Kenal maka nggak cinta, ya nggak kan? kenal maka nggak sayang gitu. Kayak sampean naksir cewek gitu kan mah harus kenal dulu. Kalau nggak kenal kan nggak bisa mengklaim bahwa dia itu seperti ini, dia itu seperti ini. Modus. Gitu. Nggak kenal Gus Dur tapi bawa nama Gus Dur itu macam untuk kepentingan aja. Nah iya, nama Gus Dur dijual. Iya, banyak itu untuk menarik Suara. menarik suara Gus Durian gitu. Iya. Nah jadi kalau di jaringan Gus Durian itu memang fokus kita itu memang ke grassroots, memang untuk kerja-kerja sosial, kerja-kerja masyarakat, membela mereka yang minoritas yang diberlakukan tidak adil gitu. Mungkin ada lagi Gus Durian yang di jalur politik gitu, di jalur politik. Nah tapi itu tidak masuk di ranah di kita di jaringan Gus Durian, karena kita di jaringan Gus Durian memang benar-benar tidak berpolitik praktis gitu. Kita nggak mau, Mbak Lisa bilang, perjuangan yang selama ini udah kita bangun kita nggak mau dihancurkan dengan cuma urusan politik 5 tahun sekali gitu kan. Itu kan sangat eman sekali lah begitu. Ini saya mau nanya nih Mas, penting nih. Siap. Dan inti nih sebenarnya. Posisi Gus Durian ini sebenarnya saya bahkan nggak pernah dengar. Saya ini kan ngikutin banget politik nih. Dari berita, artikel. Oh ya politik. Ya siap. Terus terbaru Den Samsudin dan kawan-kawan Rocky Gerung itu membuat kami itu koalisi apa itu? Hanya itu apa sih? Lupa, intinya menyelamatkan Indonesia gitu. Nah, posisi ini Gus Durian nggak pernah kedengeran. Ini sebenarnya Gus Durian berada di pemerintah atau sebenarnya berada di oposisi? Gus Durian nggak ada kalau Gus Durian nggak berada di mana-mana. Gus Durian itu adanya bersama masyarakat gitu. Jadi kita nggak ada di pemerintah, nggak ada di oposisi gitu. Ya minimal membela kepentingan rakyat kan harus semacam bersuara, berada di oposisi nih Mas.
Enggak, kalau jaringan Gus Durian itu menempatkan dirinya nggak pernah, apalagi soal politik ya. Soal politik memang tidak menempatkan di salah satu kubu manapun gitu. Cuma kalau waktu politik kemarin memang Mbak Yeni dikirnya ke Jokowi ke 01, itu yang Mbak Yeni. Nah, sedangkan di jaringan Gus Durian yang saya ikuti sekarang itu bukan yang Yeninya gitu. Yang ngurus jaringan Gus Durian itu Mbak Alisa Wahid. Oh, beda itu dua. Beda gitu. Nah, kalau mau mengikuti Gus Dur di politik itu silakan dengan Mbak Yeni Wahid. Nah, di Mbak Yeni itu ada barikade Gus Dur. Itu juga murid-murid Gus Dur yang untuk memperjuangkan politik gitu, yang ingin melanjutkan perjuangan Gus Dur di politik gitu. Tapi kalau jaringan Gus Durian enggak. Makanya kalau ada isu-isu politik yang lagi hangat di Indonesia, kita nggak pernah bersuara kalau jaringan Gus Durian. Kita akan bersuara kalau ada ketidakadilan, penutupan tempat ibadah. Kita akan bikin press release. Yang menurut jaringan Gus Durian ini nggak benar pemerintah ini. Ada rumah ibadah kok ditutup ini. Contoh, salah satu contoh. Nah, itu posisi jaringan Gus Durian. Memang sulit sih membedakan gitu kan. Iya. Ya orang kan, kalau orang awam kan nggak ngerti mas itu. Kalau orang awam kan nggak ngerti. Ya mereka ngertinya Gus Durian ya orang yang suka sama Gus Dur gitu kan. Makanya kalau lagi musim politik itu banyak yang bawa-bawa nama Gus Dur, Gus Durian, dan itu harus dijelaskan oleh Mbak Alisa gitu. Oh, kami di jaringan Gus Durian nggak pernah ikut-ikutan soal politik praktis kayak gitu. Itu kan cuma pesta 5 tahunan, pesta 5 tahun sekali yang cuma berapa bulan, habis selesai. Gak usah mati-matian, gak ada musuh abadi dalam politik ya. Nggak ada musuh abadi. Ini buktinya Kawan dan lawan itu sudah jadi satu kan. Sekarang bahkan jadi satu. 2024 bakalan bisa bahkan jadi itu. nggak ada musuhnya ntar nanti, bisa jadi kota suara apa itu, kota kosong nanti ya. Makanya kalau dalam politik itu kan, ini kita bicara politik dikit ya. Dalam politik itu nggak harus kita otot-ototan sesama saudara, sesama teman sampai bermusuhan dengan politik. Ya mungkin Pilpres 2019, politik 2019 itu bisa jadi pengajaran buat kita semua bahwa yang kita perjuangkan dengan akhirnya bermusuhan, nggak bertemanan, tapi endingnya kan yang kita dukung kan akhirnya bersatu gitu kan. Kita udah kadung ini saudara sampai ada yang meninggal carok di Madura. Wah. Jadi di politik itu nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi. Yang penting siapa yang mau berkompromi sih, kalau menurut saya pribadi. Itu kalau politik begitu mas.